Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun anak-anak berada selalu diberikan kesehatan, juga semangat untuk tetap belajar. Hari ini bersama Ustazah Nurul, kita akan belajar pengamalan sila-sila Pancasila dan mengurutkan bilangan ratusan. Tentunya yaitu pada tema 1, hidup rukun. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa ini Allah memudahkan kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Sikap berdoa, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita mulai belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat bermain. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan teks Pancasila, agar kita semua semakin hafal. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak solih-solihah, masih ingatkah kalian bahwa Pancasila berasal dari 2 kata? Apa saja? Ya, dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Dari sini dapat kita pahami bahwa Pancasila berarti 5 dasar atau 5 aturan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Siapa itu masyarakat Indonesia? Ya, kita semuanya. Lalu bagaimana Ustazah cara melaksanakannya? Yuk, kita bahas satu persatu contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan 5 dasar ini. Yang perlu kita lakukan sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh masyarakat Indonesia wajib meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika sudah meyakini adanya Tuhan, maka semuanya harus melaksanakan ibadah. Tentunya
sesuai kepercayaan masing-masing. Karena di negara Indonesia terdapat 6 kepercayaan atau 6 agama. Nah, tentunya kita sebagai orang Islam berarti melakukan sholat 5 waktu, berzikir, berdoa sebelum melaksanakan sesuatu atau sesudah sholat, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah, maka yang terakhir kita juga harus saling menghormati antar pemeluk agama. Tidak boleh ya mengejek atau mengganggu pemeluk agama lain saat beribadah. Selanjutnya, perilaku yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu saling menyayangi, saling menolong, saling berbagi. Semua ini dapat kita lakukan baik di rumah maupun di mana saja. Bisa dengan keluarga, bisa dengan teman, dan lainnya. Lalu, perilaku yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu dengan cara menjaga kerukunan antar sesama. Jangan mudah marah atau emosi ya, agar tetap terjaga kerukunan dengan sesama. Lalu kita juga dapat memperkuat persatuan dengan cara bekerja sama. Selain itu, kita juga dapat lebih mencintai tanah air. Nah, yang biasanya dapat kita lakukan sejak SD, yang biasanya dilakukan di sekolah adalah upacara setiap hari Senin. Atau anak-anak juga dapat melakukan ini dengan cara lain. Misalnya dengan mencintai produk-produk hasil dalam negeri. Adapun perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang pertama, kita dapat menyelesaikan segala permasalahan bersama dengan cara bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Nah, dalam bermusyawarah kita juga tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Kita juga harus mendengarkan pendapat anggota keluarga atau teman lainnya. Nah, dan yang terakhir, jika sudah disepakati hasil musyawarahnya, maka kita dapat melaksanakan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini salah satu contoh musyawarahnya di sini. Mungkin bisa kalau di sekolah memilih ketua kelas dengan cara musyawarah. Kalau di rumah mungkin bisa memutuskan tempat wisata dengan cara musyawarah bersama keluarga. Seperti itu. Nah, yang terakhir, perilaku yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu berlaku adil pada siapapun. Kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga, semuanya kita harus selalu berbuat adil. Kemudian selain itu kita juga dapat melaksanakan sila kelima ini dengan cara hemat dan rajin menabung. Ayo, siapa yang sudah rajin menabung selama ini? Alhamdulillah, hebat. Anak-anak solih-solihah, ayo kita laksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila.
sesuai dengan yang telah kita bahas tadi. Tapi Ustazah Nurul yakin anak-anak pasti sudah banyak yang mempraktekkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Karena sebenarnya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan ratusan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Sudah siap semuanya? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari sekarang. Sebelum kita berlatih mengurutkan bilangan, kita harus ingat kembali nilai tempat bilangan. Semoga anak-anak masih ingat semua ya. Bagi yang sudah agak lupa, yuk kita ingat bersama-sama kembali. Ustazah punya bilangan 375. Ayo, angka 3 ini menempati nilai tempat apa ya? Benar, menempati nilai tempat ratusan. Karena menempati nilai tempat ratusan, maka 3 ini nilainya adalah 300. Selanjutnya, angka 7 menempati nilai tempat puluhan yang bernilai 70. Yang terakhir, angka 5 menempati nilai tempat satuan yang bernilai 5. Nah, karena anak-anak sudah mengingat nilai tempat bilangan, insya Allah akan lebih mudah dalam mengurutkan bilangan-bilangan berikut. Perintahnya, urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita harus mencari yang terkecil dulu. Ingat, caranya adalah dengan melihat dari ratusan dulu. Mana yang paling kecil? Oh, semuanya 100. Berarti sama. Kita lihat lagi puluhannya. Puluhannya sama-sama 100 juga. Oke, berarti kita lihat dari satuannya. Mana yang terkecil? Itu dia, ada satuan yang hanya bernilai 3. Berarti kita tulis di sini. 113 adalah bilangan yang terkecil dari 3 bilangan itu. Oke, kalau 113 sudah, antara 114 dan 115 mana yang lebih kecil? Benar, yang lebih kecil adalah 114. Dan tentunya yang belum ditulis dan yang menunjukkan paling besar adalah 115. Ayo kita lanjutkan latihan bersamanya. Anak-anak harus berhati-hati dan lebih teliti ya dengan soalnya atau perintahnya. Kita baca bersama. Urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita cari yang besar dulu ya, baru yang terakhir terkecil. Oke. Mana yang paling besar di antara 3 bilangan itu? Ya, benar sekali, yang paling besar adalah 115. Selanjutnya, yap benar, 114.
Lalu tentunya yang belum ditulis dan itulah yang terkecil adalah 113. Nah, tadi kita sudah sama-sama berlatih bersama. Sekarang saatnya anak-anak berlatih mandiri ya. Ingat, perhatikan baik-baik perintahnya. Jangan sampai terbalik ya. Lalu cara mengurutkannya adalah perhatikan ratusannya, puluhannya, dan satuannya agar anak-anak mudah dalam mencari mana yang lebih kecil, lalu selanjutnya mana yang lebih besar ataupun sebaliknya. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis masing-masing. Dan silahkan setelah dikerjakan semuanya dikumpulkan di Sinau. Nomor 1 Ustadzah bacakan. Urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nomor 2, urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, yang ketiga, urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nomor 4, urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang teliti ya. Dan yang terakhir, ini anak-anak semua harus lebih teliti dari sebelum-sebelumnya. Urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau ada yang terlewat, anak-anak bisa mengulang videonya kemudian di-pause pada nomor yang terlewat ya. Oke, selamat mengerjakan dan pesan Ustadzah sekali lagi, kerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran tematik hari ini telah selesai. Semoga yang kita pelajari bersama tadi bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa bersama. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ustadzah Nurul mohon maaf jika ada salah ataupun kurangnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.